sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan maupun keadaan lingkungan sekolah yang teman-teman tempati. Recordnya. Oke, jadi itu. Dan di pertemuan kedua ini, coba di mute dulu itu. Kak Jusman, matikan dulu mic, Kak. Oke. Jadi saya berharap teman-teman dapat dan bisa melakukan penyesuaian. Dan untuk bentuk pelaksanaannya kita akan lebih banyak sharing dari kegiatan proyek kepemimpinan yang telah teman-teman kembangkan. Karena secara utuh bentuk pelaksanaan proyek kepemimpinan tahap kedua ini adalah implementasi dari rancangan yang telah teman-teman selesaikan di proyek kepemimpinan yang pertama. Sebelum jadi itu. Untuk pertemuan, saya minta nanti tolong disesuaikan. Karena saya biasanya itu baru mengajar itu 5 baru selesai. Dan kecuali kalau teman-teman mau dirubah jadwalnya atau di harinya. Maksudnya di hari lain. Kalau mau, kalau tidak ya berarti kita mulai jam 16. Jadi begitu. Iya Pak, kalau untuk pindah ke hari lain kayaknya tidak bisa juga Pak, karena jadwalnya full dari, pokoknya pulang PPL pasti ada jadwal kuliah setiap hari Pak. Nah, berarti jadwalnya saja dimundurkan ya. Karena saya mengajar mulai jam 10.50 itu sampai jam 15.30. Jadi untuk jeda sholat asar, jadi paling tidak baru bisa masuk mungkin jam 16.00. Seperti itu saja ya. Jadi kita mulai di hari berikutnya jam 16.00. Oke, bagaimana? Sepakat, Pak. Iya, Pak. Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Jadi kita mulai jam 16.00. Oke. Lalu untuk kan ini kalian paling tidak sudah 1 minggu ya di tempat Anda PPL atau di sini masing-masing. Kira-kira Belum. cek terputus enggak? Terputus tadi, Pak. Terputus pas suaranya. Oke. Berdasarkan hasil observasi proyek
kepemimpinan yang telah Anda susun di semester 1 kemarin, apakah mungkin ditempatkan di tempat Anda masing-masing? Mulai dari kelompok 1 dulu. Mana kelompok 1? Sudah lupa kelompoknya ke apa? Lupa nih Pak. Ini baru pulang kampung sudah lupa semua. Belum 1 bulan pulang kampung sudah lupa semua ya. Ilmu kita kelompok 1 Kak. Nah, kira-kira yang kelompok 1 memungkinkan enggak apa yang kalian buat itu diterapkan atau diimplementasikan di sekolahmu sekarang? Boleh saya dulu, Pak? Boleh. Yuk, silakan. Secara bergantian nanti. Oke. Jadi saya dari kelompok 1 Pak, dan saya PPL di Selayar. Untuk proyek yang kami susun di kelompok 1 itu adalah pojok literasi, dan saya lihat di sekolah sudah ada sebenarnya pojok bacanya, namun bisa kayak saya perbaiki Pak, karena kayak pojok bacanya itu kurang menarik dan ada beberapa item yang sebenarnya bisa membahayakan siswa begitu Pak, di kelas 3. Terus kira-kira di pojok baca itu nanti dananya tidak berat sih kira-kira Anda? Kalau itu belum juga saya komunikasikan sebenarnya sama guru pamong Pak. Tapi kalau untuk perbaikannya saya rasa tidak Pak. Kalau untuk Tidak Ji. kecuali kayak mau dirombak semuanya, ya kemungkinan dananya lumayan, tapi akan saya komunikasikan selanjutnya sama guru pamong karena baru juga beberapa hari ini ke sekolah Pak. Oke, berikutnya. Saya Pak. Ya, silakan. Kalau saya Pak sangat memungkinkan sekali karena di sekolah tempat PPL saya itu Pak belum ada pojok literasinya Pak. Jadi saya rasa sangat mungkin, jadi nanti saya mau konsultasi sama guru pamong juga Pak, apakah dananya bisa dibantu atau bagaimana Pak? Gitu. Oke. Kalau buat pojok literasi di tempat Anda kira-kira berat enggak? Bayangan saya mulai dari 0 atau kita mulai dari angka 50? Kalau di sekolah. Pak, sama sekali belum ada pojok literasi Pak, jadi kayak sekolahnya masih kosong sekali begitu Pak. Oke. Iya. Jadi belum ada, intinya berarti kamu baru memulai ini. Iya Pak. Oke kalau begitu. Berikutnya. Saya Pak. Kalau saya itu kan PPL di Batu. Di situ kelas sudah ada pojok bacanya juga. Namun banyak yang item-item yang kurang Pak. Jadi sisa dibenahi, sisa ditambah juga. Jadi menurut saya kalau pengeluarannya juga itu Pak tidak terlalu banyak karena bahan dan alatnya itu banyak juga di rumah disediakan kayak kayu untuk buat rak-rak buku aman gitu Pak. Untuk buku-bukunya bagaimana yang pojok bacanya? Buku-bukunya bagaimana di tempat? Pak sudah ada cuman tidak teratur Pak karena tidak ada tempat bukunya Pak untuk susunan pojok bacanya. Begitu di. Jadi bisa selesai ini ketika PPL-mu selesai, target bisa selesai ya? Insya Allah bisa Pak. Irfan. Oke, berikutnya Ya, Pak, selain bisa, Pak. baru 3 orang, kelompok 1 yang lainnya. Baik, saya Pak. Saya juga PPL 2-nya lokasi di Baru, dan di sekolah tersebut cuma ada beberapa kelas yang memiliki sudut baca, namun sangat perlu untuk dibenahi juga. Namun di kelas guru pamong saya sendiri itu sama sekali belum ada sudut bacanya. Jadi mulai dari awal. Tetanggaan kah sama Irfan?
beda kecamatan, Pak. Tetanggaan Oh, beda kecamatan. kecamatan. Iya. Oke, saya kira dekat sih. Oke, berikutnya kelompok 1 sudah habis. 4 orang ah kelompok 1. Saya, Pak. Oh ya, silakan. Oh, masih ada musawir ternyata. Iya, Pak. Iya. Saya kira di gunung, Pi. Kalau di sekolah saya pribadi, Pak, rencananya sebentar mau jalan juga ada program memang dari kepala sekolah untuk buat seperti itu. Jadi sejalan dengan yang direncanakan. Seperti itu yang seperti apa itu maksudnya? Maksudnya kan ceritanya sudah cerita dengan sekolah untuk proyeknya saya mau buat seperti ini. Oh, kebetulan kami juga mau adakan seperti itu untuk kedepannya. Jadi mungkin untuk pengadaan bukunya agak terbantu dari sekolah, Pak. Jadi tinggal pengimplementasian dan menjadikan siswa itu jadi budaya untuk membaca setiap harinya, Pak. Mungkin kurang lebihnya tinggal komunikasi lagi dengan kepala sekolah untuk pengadaan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Pak, kalau dari sekolah saya. Oke. Oke, berikutnya kelompok 2. Pak, kelompok 1. Oh, masih ada. Ya, Pak. Yuk. Kalau dari saya, Pak, kelompok 1 juga yang tentang pojok baca, sebelumnya belum saya pernah bicarakan, cuman sempat nih dia singgung dari Kepsek, bilang mau dibikinkan rencana pojok baca di situ kelas, cuman untuk kayak semacam bantuan dari sekolah tentang dana, saya belum bisa memastikan, Pak, karena di sekolah juga lagi kayak membangun, Pak. Terus juga kayak susah mengeluarkan juga dana-dananya. Susah juga mengeluarkan dana ini bagaimana? Permasalahannya susah mengeluarkan dana, akhirnya bagaimana solusinya? Itu juga Pak, sementara juga masih pembicaraan juga belum juga bicara kedua kalinya sama Kepsek, Pak, terkait juga baca. Kalau itu juga saya mau tertanyakan, Pak, bagaimana solusinya kalau semisal dari pihak sekolah tidak mengeluarkan dana sekolahnya, Pak? Kalau dari saya, kalau itu memberatkan Anda ya ganti nih, jangan dipaksa gitu, ganti nih bentuk program yang lain, karena tidak memungkinkan, karena kan nanti kalau semua penganggaran dari Anda banyak uang yang mau keluar itu, masalahnya di situ. Pak, itu juga sementara juga kayak mau juga sama teman-teman kelompok 1 juga mau bertanya juga sebelumnya, Pak, belum juga lanjutannya kalau semisal pihak sekolah juga kurang mau keluarkan dana. Ya, maksudku kalau memang sekolah enggak mau keluarkan dana ya jangan kau paksakan daripada kau berat nanti. Kecuali kalau memang jadi itu ya. Jadi coba dipertimbangkan. Tapi Pak, saya juga dari kelompok 1 pojok literasi. Saya ber-PPL di domisili Kabupaten Goa. Pojok bacanya itu Pak sudah ada, tapi perlu diperbaiki lagi, Pak. Tetapi saya belum komunikasikan dengan pihak kepala sekolah karena kebetulan kepala sekolah akan pensiun akhir bulan, Pak. Coba tapi dikomunikasikan dulu. Kalau memungkinkan sudah ada, tinggal menambah memberikan hiasan itu kan lebih ringan. Iya, kalau Pak. bisa dikomunikasikan segera saja. Iya, Pak.
Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Untuk berikutnya kelompok 2. Berikutnya kelompok 2. Cek kelompok 2 bagaimana? Untuk kelompok 2 terdengar ya suara saya? Terdengar, Pak. Oke, yang kelompok 2 siapa? Tidak ada kayak ini kelompok 2. Cuman kelompok 1 itu yang ada. Wahyu, kau kelompok berapa Wahyu? Saya buka file-file saya, Pak. Di sini tertulis kelompok 4. Jadi kelompok 2 siapa kira-kira? Atau begini saja deh Wahyu, panggil teman-temanmu satu-satu deh Wahyu. Maksudnya kau yang panggili teman-temanmu yang ada di room ini. Terserah mau dia kelompok berapa, kecuali yang sudah. Supaya saya bisa mengidentifikasi mana yang bisa berjalan dan mana yang tidak. Saya bukan Keti, Pak, sebenarnya, tapi ya kalau diberikan amanah baik. Jadi kelompok dulu memang Pak berselisih karena pernah ada kelompok 4, 2 kelompok. Jadi saya bingung juga ini Pak. Tapi kalau saya buka ini kerja kami di sini tertulis kelompok 4. Bagaimana kalau kelompok kami dulu Pak? Karena di grup kami juga sedang berunding Pak. Ya, silakan. Baik Pak, jadi program kami itu waktu di semester 1 namanya kreasi digital, di mana kami memprogramkan untuk membuat blog untuk sekolah dan mengaktifkan sosial medianya. Saya setelah melakukan observasi ternyata memang belum ada sosial media di sekolah itu dan belum ada juga blognya Pak, jadi sangat memungkinkan kami menjalankan tugas kami di sana, insya Allah. Tapi begitu nih Pak, jadi kami mungkin bisa cari jaringan di tempat lain karena jaringan di sana pertama sekolahnya tidak ada wifi. Kalau untuk jaringan seluler memang bisa Pak, tapi agak cukup lambat. Dan juga dalam satu kelompok itu Pak, apakah harus sama semua juga Pak? Karena saya lihat di LMS di situ Pak bersama teman kelompok melakukan revisi dan melakukan revisi terhadap perencanaan, sedangkan kami memiliki kondisi sekolah yang berbeda-beda. Salah satunya teman kelompok kami Pak, Kak Reski, kemungkinan Kak Reski silakan Kak, ungkapkan ini Kak. Assalamualaikum Pak dan teman-teman. Waalaikumsalam.
Terima kasih atas kesempatannya. Begini Pak, di sekolah saya itu ada LCD. Namun saya sampai tanyakan ke murid-muridnya apakah guru-guru di sini pernah menggunakan LCD tersebut. Namun dijawabnya tidak pernah. Jadi saya dari kreasi digital ini Pak, saya mau mengadakan sosialisasi bersama guru-guru untuk program Canva begitu Pak, untuk mengenalkan bagaimana penggunaan Canva dalam menunjang pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu Kak, apakah boleh Pak dengan atau sinkron dengan proyek kreasi digital kami? Boleh saja, kan Atau harus kreasi, sama semua Pak? tunggu, yang kreasi digital Anda itu yang awalnya isinya apa? Awalnya isinya apa? Yang dikredit itu? Seperti pembuatan web dan media sosial Pak. Oke, pembuatan web dan media sosial. Di sini mungkin Anda bisa menambahkan karena situasional, makanya saya tadi mau tanya satu-satu itu, untuk memastikan bahwa apa yang sudah Anda buat itu bagaimana progresnya ketika ditempatkan di tempat Anda masing-masing. Jikalau memang tidak memungkinkan ya, jikalau tidak memungkinkan dan harus berubah, usahakan temanya masih tetap. Maksudnya kayak kredit tadi, temanya masih kredit, tapi mungkin substansinya yang disesuaikan. Kan kreasi digital kan bukan hanya difokus pada pembuatan web dan sebagainya, tapi bisa jadi kayak itu tadi, mungkin kreasi digital dalam hal pelatihan atau pembuatan media pembelajaran berbasis digital. Enggak masalah aja, karena memang situasinya berbeda, mau diapa? Gitu loh. Jadi silahkan disesuaikan dengan kondisi lingkungan maupun daerah masing-masing. Jangan dipaksakan bahwa harus begini dan begitu. Tapi proyek kepemimpinan ini harus mampu menjadi jawaban akan problematika yang ada di sekolah. Itu ya. Iya Pak. Dan saya komunikasikan juga dengan gurunya, apakah pernah menggunakan aplikasi Canva, dan disampaikan pernah dahulu mengikuti pelatihan di KKG, namun kurang mendalam Pak karena baru 1 kali pertemuan. Oke, boleh silakan. Baik Pak, dan kebetulan di sekolah tersebut akan dipasang WiFi Pak, WiFi. Oke, silakan. Terima Yang kasih penting Pak. disesuaikan saja, enggak apa-apa. Yang penting judulnya tetap kreasi digital, nanti ditambahkan bentuknya mungkin atau diganti substansinya yang tadi membuat web, membuat media sosial disesuaikan dengan itu tadi. Jadi kreasi atau kreasi digital dengan pengembangan media interaktif berbasis Canva juga bisa. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, berikutnya Wahyu. Baik Pak, kepada Kak Rahma Kak, teman kelompok saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang telah dijelaskan tadi Kak Reski, dia berencana mau memberikan pelatihan terkait Canva kepada guru-guru sekolah. Saya juga berencana ingin melakukan pelatihan tersebut, dan juga di sekolah tersebut belum memiliki sosial media terkait kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Padahal kemarin siswa-siswanya telah tampil di acara daerah yaitu Sidrap Expo. Siswanya menampilkan minat dan bakat berupa menampilkan musik tradisional. Jadi saya berencana berkomunikasi dengan guru-guru untuk meminta
video penampilan siswa tersebut dan diupload ke YouTube sekolah. Itu Pak. Oke. Nggak masalah, Ji. Yang penting sesuai dengan kebutuhan sekolah. Iya Pak. Ya, kemudian Nur Awalia. Ya, kepada Siska. Baik Pak, terima kasih. Kalau dari saya, untuk kreasi digitalnya itu sangat memungkinkan di sekolah saya. Insya Allah akan melakukan insya Allah akan membuat blog, karena sebelumnya itu saya sudah koordinasi kepada kepala sekolah dan insya Allah akan berjalan kreasi digital dengan mengaktifkan blog, terus mengaktifkan juga sosial medianya yaitu Instagramnya. Terus insya Allah juga saya ingin melakukan pelatihan Canva kepada sekolah Pak, karena guru-guru itu sangat tertarik dengan blog Canva ini, karena guru-guru itu biasa ingin membuat sampul-sampul LKPD, terus bahan ajar, tapi tidak dia kebanyakan yang tidak tahu. Jadi insya Allah saya akan mengembangkan pelatihan ini Pak, pelatihan Canva. Selain guru-guru untuk peserta didik juga Pak, karena saat pembelajaran kemarin ada guru yang melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan Canva untuk membuat semacam puisi apa. Namun guru-guru juga hanya kayak bagaimana ya, kayak semacam masih terbatas pemahamannya terkait dengan Canva. Jadi saya ingin melakukan pelatihan ini Pak. Oke. Berikutnya Wahyu. Baik Kak, baik Pak. Selanjutnya itu Erna Kusumaningrum, juga ada yang ingin ditanyakan Pak terkait pelaksanaannya, karena di sekolahnya Pak ada 2 mahasiswa Pak PPL. Silakan Erna. Baik Pak, saya juga baru tahu kalau ternyata pas pembagian tempat PPL itu saya ada 2 mahasiswa di situ, mahasiswa PPG di SD Negeri Sudiang Pak. Nah kebetulan di Makassar itu lagi pembelajaran daring semenjak tanggal 13 Pak sampai tanggal 23 sekarang. Jadi kami ke sekolah itu pas hari Senin tanggal 20 kemarin untuk urus surat saja Pak. Jadi selebihnya kami belum mengetahui apakah proyek yang dirancang oleh kelompok saya itu bisa diimplementasikan di sekolah saya. Lalu saya dan teman saya yang di sekolah kan berasal dari 2 kelas yang berbeda, tentu dari kelompok proyek kepemimpinan juga yang berbeda. Apakah bisa Pak kalau misalnya proyek kepemimpinannya itu saya berkolaborasi sama teman saya Pak? Ada bensin kah? Begini, yang satunya apa judulnya, yang proyek kepemimpinan satunya? Mana sumbernya? Nah itu Pak, belum saya tanyakan juga Pak. Rencana setelah kuliah ini, lalu saya mau komunikasikan sama dia. Lalu pas hari Senin kemarin Pak, ternyata ada mahasiswa kampus mengajar. Nah kata teman saya yang di SD Tamalan Rea, nah yang kampus mengajar itu katanya juga harus ada proyek yang dia kerjakan. Kalau misalnya kolaborasi juga dengan mahasiswa kampus mengajar, apakah bisa Pak, ataukah hanya kami berdua yang bisa kerjasama begitu? Boleh, supaya meriah. Kan kebetulan pas tumpang tindih ini. Nanti laporannya kan masing-masing.
Makanya coba tanya di yang proyek kepemimpinan yang temanmu, Iya. coba dicari jalan tengah, kegiatan mana yang bisa berjalan beriringan. Jadi karena ini kebetulan dua kelas yang berbeda, dua proyek yang berbeda, cobalah untuk mencari jalan tengah, entah yang mana yang memungkinkan bisa dilakukan dan relevan dengan lingkungannya. Kalau Canva kan kalau di daerah-daerah Sudiang itu kan saya rasa mereka sudah familiar. Iya, Pak. Nah, Terlebih mungkin lagi bisa, gurunya, Pak, masih nah, muda-muda semua. mungkin bisa yang lain gitu loh. Nah, tergantung kalian berdua gitu loh. Dan bisa jadi contoh ketika memang tidak memungkinkan dari yang kredit ini dan lebih memungkinkan yang proyeknya teman Anda, ya pakai Mi itu. Kalau saran saya kan sudah ada juga dia proposalnya. Nah, Tidak apa-apa Pak, keluar dari apa tadi tidak yang masalah, teman-teman Ji. yang Tidak kredit. masalah. Karena kalau tidak memungkinkan mau apa lagi kau paksa. Iya, betul. Gitu loh. Atau Iya, kau mau kau terapkan kredit ternyata di sana orang sudah lebih mahir. Nah, masalah tonji. Oke? iya Pak. Tidak apa-apa juga toh Pak, apa namanya, kerjasama apa-apa, sama misalnya itu teman-teman yang dari kampus mengajar. Nggak Siapa apa-apa. tahu dananya tidak dibiayai oleh sekolah kan lebih meringankan mungkin Pak kalau Ya, banyak itu orang. ya enggak apa-apa, cocok itu. Strategi bagus itu. Gitu loh. Enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting itu intinya nanti laporan proyekmu bahwa terlaksana itu seperti ini bentuknya, selesai. Oh iya Pak. Toh? Oke, ada lagi Wahyu? Selanjutnya Kak Windy, Kak. Ini jaringanku Kak yang ini kenapa berhenti semua Kak orang di sini kuliah? Jaringan saya kayak ini. Bagus Kak jaringanku? Bagus di Sorata, Pak. Oh. Jadi siapa yang berbicara ini sekarang? Nggak ada, Ji? Kak Windy, silakan Kak. Oh iya, saya Pak. Kalau dari saya, alhamdulillah bisa Ji dijalankan semua itu yang kami rencanakan dan mendukung kepala sekolahnya juga welcome, guru-gurunya. Saya rasa bisa Ji bekerja sama Pak. Nggak ada Ji Mas yang ya, untuk saat ini, tapi dari tahu nanti pas pelaksanaan. Ya sudah, jadi bisa di Palopo itu? Iya, di Palopo Ji Pak. Ya wis. Oke. Berikutnya, Wahyu, masih ada yang anggotamu? Masih ada satu Kak, Pak, Kak Niki Kak, silakan Kak. Oke Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kebetulan saya di PPL di Kabupaten Luwu. Nah, sekolah tempat saya PPL ini sudah memungkinkan untuk dilaksanakannya kreasi digital karena di sini jaringannya sudah stabil dan orang tua siswa juga kebanyakan sudah memiliki akun sosial media semua Pak. Jadi mungkin saya akan lebih mengembangkan sosial media supaya orang tua siswa tahu apa kegiatan anak-anak mereka ketika di sekolah. Oke. Terima kasih Pak. Sudah habis anggotamu Wahyu? Iya Pak, sudah Pak. Dan kalau kamu sendiri? Kami kelompok 2 ternyata Pak, bukan kelompok 4. Oh ya wes, terserah kau mau yang mana dulu kalau begitu. Mau kau 2 dulu. Oke, berikutnya. Kalau begitu, Wahyu. Baik, kelompok berikutnya. Kelompok 3. Iya Pak. Kelompok 3? Iya Pak. Saya Pak. Apa ini judulnya?
Kemarin judul kami itu tentang workshop digital, yaitu tentang Canva. Workshop digital Canva. Terus? Jadi sesuai dengan yang saya observasi di sekolah, Pak, sepertinya memang workshop Canva ini bisa diterapkan di sekolah. Kebetulan saya di Kota Palopo, Pak, SD-nya. Tapi di sini yang menjadi kendala dalam proyek saya itu yaitu adalah dananya, Pak. Sepertinya tidak ada dana dari pihak sekolah. Terus kalau memang tidak ada dana? Ada tapi untuk saat ini, Pak, saya belum melakukan diskusi secara langsung dengan kepala sekolah karena ini kepala sekolahnya masih di luar Sulawesi, Pak. Ke Jakarta dan tanggal 27 baru balik. Oke, dicoba saja nanti dikomunikasikan. Kalau memang tidak memungkinkan dan tidak ada dana, bisa di moving ke program yang lainnya. Baik. Jangan sampai begini ya, ini kan workshop. Jangan sampai tidak memungkinkan, kalaupun bisa terjadi dan workshop kecil-kecilan dan Anda jadi pemateri itu tidak masalah juga sebenarnya. Tidak harus kalian mengundang pemateri dari luar. Maksudnya ya proyek kecil-kecilan lah. Itu. Baik, Pak. Baik. Nanti saya coba diskusikan dengan pihak sekolah, Pak. Ya. Yuk, selanjutnya anggota kelompokmu. Kak Nirmala. Oke, Bismillah, perkenalkan nama saya Nirmala. Sebelumnya sekarang saya ber-PPL di domisili Makassar di SD Impres Antang 2. Jadi saya belum ber-PPL langsung, Pak. Jadi karena kebetulan sekolah di sini dialihkan ke daring karena sesuai dengan arahan pemerintah. Jadi untuk saat ini saya belum memastikan untuk proyek saya saat ini akan dilanjutkan. Kemungkinan saya akan konfirmasi dulu ke guru-guru yang ada di sana, melihat kondisinya dulu bagaimana, apakah mereka sudah tahu dan mahir mengenai media digital ini tentang workshop Canva. Melihat dari observasi online, setahu saya guru-gurunya sudah mahir karena mereka sudah menggunakan media digital yang berbasis game. Itu. Selanjutnya, saya belum tahu lagi apakah proyek saya ini akan dilanjutkan. Oke, begini saja. Ini yang semua ya, yang kelompok 3 ini yang berkaitan dengan proyek membuat pelatihan Canva. Kalau memang nanti di sekolahmu itu sudah familiar Canva, coba nanti direkonstruksi ulang. Jadi khususnya di Makassar, jadi kan bukannya tidak bisa, tapi kan itu sudah dianggap bahwa mereka sudah mahir main Canva. Mungkin bisa dibuat bentuk workshop yang lain yang lebih cocok dengan kondisi lingkungan mereka, atau bentuk program yang lainnya lah. Kalau memang tidak memungkinkan, gitu loh. Dan untuk khusus untuk ini ya, karena ini kalau sudah terspesifik soalnya workshop Canva. Jadi untuk anggota kelompok yang lain, tolong diperhatikan baik-baik. Kalau yang di daerah mungkin masih iya, tapi perhatikan juga sarana dan prasarannya. Karena Canva ini akan berkaitan erat dengan apa yang namanya kuota. Gitu loh. Jadi kalau di daerah yang memang sulit Kak jaringan,
dan kuota di sana juga ibaratnya tidak merata, nah jangan, bisa diganti dengan yang lain gitu loh. Karena di sini akan berkaitan dengan apa yang namanya kuota dan jaringan kalau Canva itu. Gitu loh. Karena dia tidak bisa offline gitu loh. Di situ masalahnya. Itu ya untuk kelompok 3. Berikutnya kelompok 4. Karena saya masih mau ada kegiatan. Kelompok 4. Kelompoknya Musawir ini kelompok berapa toh? Musawir. Kelompok 1 kayaknya, Pak. 1 di. Oke, kalau berikutnya kelompok 4. Siapa yang kelompok 4? Saya Pak dari kelompok 4. Apa programmu? Bisa belum juga, Pak. Kita membuat suatu karya eco-print, Pak, mengolah eco-print dari kain putih menjadi suatu karya. Tunggu di tempatku ini putus-putus suaranya dia. Suaranya Ilham ini. Di tempatnya yang teman-teman yang lain jelas kah? Putus-putus juga, Pak. Oh, ya cocok berarti. Enggak, selain Ilham kan ada. Enggak, yang lain. Yang sekelompok dengan dia. Saya, Pak. Yo, coba yang memungkinkan. Yuk, cerita. Apa ini Proyek kelompok kami yaitu membuat eco-print di mana itu pengolahannya dari daun kemudian dicetak di kain putih jadi nanti dijadikan batik seperti itu, kemudian nanti dijahit terus bisa dijadikan baju atau tas, kemudian kita coba untuk pasarkan begitu, Pak. Kira-kira nanti ini untuk kontribusinya untuk anak-anak SD ini, anak-anak SD diajak buat eco-print itu tadi, Po? Iya, Pak. Terus yang menyediakan kain putihnya siapa? Dari kita, Pak. Anda yang menyediakan kain? Iya, Pak. Baru nanti murid-murid bawa daun-daunnya, kemudian bahan-bahan yang lain. Nanti itu bisa tahan lama enggak? Nanti sekali cuci hilang, diputih kembali bagaimana? Itu nanti kan direbus pakai air tawas, Pak. Jadi untuk mengunci warnanya begitu. Oh, ya wes. Tapi nanti itu bisa enggak kira-kira berlanjut program itu setelah Anda selesai? Kira-kira siswa atau guru bisa punya kompetensi terkait itu? Bisa sih, Pak, kalau di sekolah saya. Di sekolahmu, enggak sekolah teman-temanmu masalahnya? Iya, itu, Pak. Nanti di sekolah teman-temanmu beli kain putih banyak-banyak, dikira mau beli kain kafan lagi. Iya, Pak. Coba nanti mungkin teman-teman yang lain bisa berbicara gitu, Pak, terkait kondisi di sekolahnya. Oke. Kira-kira yang lain yang di satu kelompoknya memungkinkan semua enggak? Kalau enggak memungkinkan boleh dicari alternatif yang lain ya. Gitu loh. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, ini kelompok 4 ya tadi. Iya, Pak. Berikutnya kelompok 5, terakhir 5 ya. Berapa kelompok kemarin? Iya, Pak. Ya, kelompok 5. Apa kelompok 5? Oh, kelompok 5 ini toga ini kalau enggak salah ya. Iya, Pak. Toga, Toga. Pak. Iya. Kira-kira bagaimana ini toga ini? Kelompok 5. Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Pak dari kelompok 5 dan proyek saya kemarin itu toga, tanaman obat dan keluarga. Tetapi melihat kondisi di sekolah saya itu Pak, sepertinya proyek ini tidak bisa diterapkan karena di sekolahku itu Pak banjir. Bisa, Pak. Lahan sekolah itu banjir Pak. Jadi Dan sekolahnya banjir. Banjir Pak. Terus solusinya bagaimana? Seperti ini saya mencari proyek lain Pak yang bisa diterapkan dan sesuai dengan kebutuhan yang kelas atau sekolah butuhkan.
Oke, ya wes, enggak apa-apa. Iya, Disesuaikan Pak. saja. Tapi Iya, Pak. banjir Karena ada bisa banjir daripada nanti enggak ini. Di mana toh ini sekolahmu kok sampai banjir juga? di Takalar. Takalar, Pak. Oh, Takalar. Iya, sudah 3 hari berarti hujan tapi masih tergenang, Pak. Oh, begitu. Yo, Nggak enggak penuh, Pak. maksudku kan enggak harus kok sekarang kau lakukan kan besok-besok setelah enggak banjir kan ya bisa. Nah, kalau sekarang ya enggak bisa. Takutnya, Pak, sudah ditanam terus banjir. Kan Enggak, rugi. maksudnya enggak bisa kan ditinggikan itu taruh pot begitu. Bagaimana, Pak? Enggak bisa. Ya kalau enggak bisa enggak apa-apa gitu loh. Ya, jaga-jaga saja ini maksudnya. Kalau ada proyek lain yang sekolah lebih butuhkan, mending itu saja, Pak, daripada dipaksakan terus hasilnya nanti tidak sesuai dengan ekspektasi. Iya, enggak apa-apa. Ya, Pak. Berikutnya, oh ya, Musawir sudah ngopi. Orang di sini belum ngopi, dia sudah ngopi. Bismillah. Kalau saya sendiri, Pak, saya itu di Batu. Di sekolah saya itu sudah ada tanaman lahan, dan ada tanamannya. Cuman berantakan, kayak ada tuh rumput liar yang tumbuh di lahan tanamannya. Jadi rencana hanya ingin diperbaiki dan menambah tanaman lagi, misalnya kayak karena kan di sekitaran rumah ini ada kayak daun sirih merah. Itu kan bagus untuk tanaman obat dan bagus untuk kesehatan. Jadi rencananya nanti mau ditambahkan beberapa tanaman yang tidak ada. Tapi ada tersedia di dekat-dekat rumah atau di kebun seperti itu. Ya wes, Supaya enggak apa-apa. nanti dananya tidak bisa dipres, dan juga kalau misalnya nanti dilihat bisa gak siswa untuk diminta bawa, karena kan memang daerah kampung. Jadi biasanya orang di daerah kampung di sini menanam tanaman di pekarangan rumahnya. Seperti itu. Jadi baru yang kedua itu tinggal dipercantik seperti ditambahkan pagar bambu supaya bagus look-nya. Jadi begitu Pak. Jadi untuk proyek logo tersendiri untuk saya bisa dijalankan di sekolah saya. Terus kalau sama Dita kasih keterangan-keterangannya ya, tanaman apa itu untuk apa begitu ya. Oh iya, Pak. Oke, terus itu tadi yang anak-anak disuruh bawa, jangan sampai anak-anak itu nanti ambil di kebunnya orang ya. Ingatkan memang namanya anak-anak, kok nanti kau suruh bawa anak ini, baru di rumahnya tidak ada. Nah, kebun tetangga, hamba itu bahaya juga. Iya, Pak. Nanti dikoordinasikan nanti ke wali kelas, ke kepala sekolah, dan ke siswanya tersendiri. Karena kebetulan juga tetangga rumah juga kepala sekolahnya. Oh, begitu. Bagus itu kalau tetangga rumahmu kepala sekolah, tinggal kau bawakan apa sore-sore begitu, sering-sering kau bawakan apa ya. Iya, lumayan bagus. Bagus sih di situ, Pak, hubungan penyambutannya orang baru. Sampai karena tetangga rumah ternyata itu ommu lagi kepala sekolahnya. Selesai nih masalah. Tidak, Pak. Oke, itu ya. Iya, Pak. Jadi yang lain, yang kelompok 5 yang tidak memungkinkan kira-kira siapa? Oke, kalau memang memungkinkan semua, berarti aman ya kelompok 5. Mungkin ada satu tadi yang tidak memungkinkan, jadi intinya begini. Nanti ini kan saya minta Anda observasi dulu. Nanti di minggu berikutnya, 1 minggu lagi di hari Kamis berikutnya, saya minta kalaupun yang mau diganti proyek apa. Lalu bagaimana estimasi pendanaannya, termasuk apa sasarannya, dan nanti bagaimana kebermanfaat dari proyek itu ke lingkungan. Lingkungan dalam arti di sekolah, lingkungan sekolah. Ya. Nanti kita diskusi lagi. Sambil nanti kita coba via LMS. Ini link sudah tertanam di LMS kah? Karena di LMS saya itu belum muncul. Pokoknya LMS saya itu selalu muncul terakhir-terakhir ketika orang sudah mau kasih nilai. Nah itu baru muncul.
Jadi itu di situ susahnya itu. Jadi 1 minggu biasanya belum mau ditutup Kak penilaian baru dibuka punya saya. Susah juga ini. Baru orang melembur Kak menilai. Jadi untungnya nilai kalian bagus semua. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Pak. Hanya Pak. Oke itu ya. Terima kasih Pak. Mungkin Terima kasih Pak. Maaf Pak, boleh Ya. bertanya Pak? ya boleh, saya juga boleh menjawab kok. Jadi begini Pak, saya itu dari kelompok 4 Pak. Kalian tadi boleh diganti proyeknya. Jadi apakah pergantian proyek ini nanti tidak bermasalah untuk proyek yang diupload di LMS pada saat semester 1 Pak? Enggak Ji, karena begini konsepnya. Dulu kan proyek kepemimpinan 1-2 itu kan diharapkan di satu tempat yang memang kalian PPL di PPL 1, tapi kan kondisi itu kan berubah gitu loh. Jadi tidak masalah gitu. Selama nanti bentuk dan jenis proposalnya itu sama. Bentuk dan jenis proposalnya, substansinya itu bisa menyesuaikan. Oke? Iya Raja. Pak, terima kasih. Teman-teman saya tunggu untuk hasil observasi 1 minggu ke depan. Jadi kalau bisa dikirimkan list mana yang akan tidak melanjutkan. Kalau yang melanjutkan kan sudah pasti, tidak usah buat konfirmasi. Yang tidak melanjutkan itu tolong dikonfirmasi ke saya supaya saya tahu dan saya juga tahu betul bahwa apa yang harus saya lakukan nanti. Termasuk di penilaian. Takutnya nanti kan saya melihat kenapa ini beda sendiri. Nah, kalau sudah ada konfirmasi dari awal kan enak, termasuk bentuk proyeknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya izin undur diri dulu. Berikutnya di hari Kamis kita mulai jam 16.00. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke,